Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi al-qurban wa ja'alahu syi'aran lit-taqwa wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah wa nashkuruhu ala ma aulana minal khairi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahlil iman wa imami ahlil ihsan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berada di hari raya Idul Adha, marilah kita sejenak untuk bertafakur sambil kita niatkan untuk iktikaf, untuk mengingat akan sejarah perjuangan daripada sebuah keluarga, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena tentu dengan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hampir sebagian 80% silsilah kenabian itu adalah bersilsilah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu gema takbir pada saat ini di seluruh pelosok tanah air, bahkan di sebagian negara-negara lain, berkumandang seakan mengingatkan kepada kita bahwa ada dua kejadian. Pada saat itu salah satu seorang manusia yang namanya Abu Jahal laknatullah mati di tangan salah satu sahabat Rasul, dan pada saat itu bergema seluruh masyarakat, seluruh sahabat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manakala kita berbicara di bulan ataupun di hari Idul Adha ini, maka tentu kita akan mengingat
sebuah ujian yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga satu-satunya manusia di kolong jagat raya ini, termasuk para nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, hanyalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena tentu ujian-ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sungguh sangat luar biasa dan di atas rata-rata manusia, tetapi dengan ketauhidan yang kuat. Karena Nabiullah Ibrahim adalah merupakan manusia yang paling cerdas. Karena tentu setiap ujian yang diberikan, dia berpikir bahwa ujian ini adalah diberikan oleh zat yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu berpikir, maka setiap ujian yang diberikannya pasti ia pula yang akan memberikan jalan keluarnya. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang mengembala kambing yang ribuan. Dan pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam duduk di atas batu sambil ia ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sambil memuji akan kebesaran Allah. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku ini, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana saja, kapan saja, di mana tempat ia tidak pernah lafadznya diucapkan kecuali ia mengingat kepadaku. Maka pada saat itu malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, wajar saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengingat kepadamu dengan ucapan-ucapan di mana saja ia tinggal, kapan saja ia singgah. Karena Nabiullah Ibrahim diberikan begitu banyak kenikmatan olehmu ya Allah, sehingga wajar kalau Nabiullah Ibrahim banyak mengingat akan kebesaranmu. Maka pada saat itu kata Allah, wahai malaikat, jangan dulu berprasangka buruk atau suudzon dulu. Kalau engkau tidak percaya, maka turunlah engkau ke bumi untuk menguji apakah benar bahwa Nabiullah Ibrahim itu akan mengingatku pada saat ia menjadi orang kaya saja. Apakah pada saat dia banyak ternaknya saja? Maka malaikat pada saat itu diperintahkan oleh Allah turun ke bumi untuk menemui Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu sedang mengembala kambing yang jumlahnya tidak terhitung. Maka pada saat itu malaikat menyerupai manusia bertemu kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, assalamualaikum ya Ibrahim. Alaikassalam, kata Nabiullah Ibrahim. Lalu malaikat ini bertanya kepada Ibrahim, punya siapakah kambing yang begitu banyak ini, yang tentu kami tidak akan bisa menghitungnya? Maka Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah semua kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada saat ini Allah memberikan kuasa kepada saya untuk menguasai ini jumlah ternak. Inilah satu jawaban yang diberikan oleh Ibrahim kepada malaikat tadi yang menyerupai manusia. Tidak seperti saya. Kalau ditanya barangkali kambing siapa ini, jawab saya pasti ini punya saya. Mobil siapa ini, maka saya akan jawab mobil saya. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak menjawab seperti itu. Ia katakan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saat ini dikuasakan kepada saya. Maka kata malaikat, bolehkah aku memintanya 1 ekor saja, atau engkau hadiahkan kepada saya? Maka kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku akan memberikan kamu 1/3 daripada ternak yang ada ini, manakala engkau mengucapkan daripada kalimat thayyibah, yaitu mengingat akan kebesaran Allah. Maka malaikat tadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Maka kata Nabiullah Ibrahim, hendaknya engkau ulangi kembali. Adi dengan mengucapkan itu 1/3 ternak yang ada pada kami sudah menjadi milikmu. Maka diucapkan lagi oleh malaikat tadi dengan kalimat yang sama, maka ternak itu diberikan kembali 1/3-nya kepada malaikat.
Lalu dengan 3 kali berturut-turut malaikat ini mengucapkan kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Maka ternak daripada yang sedang diembala oleh Nabiullah Ibrahim tadi semuanya diserahkan kepada malaikat tadi yang menyerupai manusia. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai hambaku, sekarang ternak ini adalah menjadi milikmu, bahkan aku pun menjadi hambamu. Oleh karena itu terserah engkau ternak yang ada ini. Maka pada saat itulah malaikat kebingungan, lapor kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menemui Ibrahim dan ternak yang aku minta satu ternyata diberikan oleh Ibrahim semuanya. Bahkan Nabiullah Ibrahim menyerahkan diri sebagai hamba kepada aku. Maka lalu bagaimana ini ternak yang ada pada kami ini? Sebab tidak mungkin malaikat membawa kambing. Maka Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hendaknya ternak yang ada pada hamba itu hendaknya engkau sembelih, engkau kurbankan seluruhnya dan engkau bagikan semuanya. Itulah bahwa ketauhidan Nabiullah Ibrahim tidak bisa diukur oleh manusia. Bahkan andaikan kita jauh di ujung kuku dibandingkan ketauhidan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak ada manusia yang paling banyak berkurbannya kecuali adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang hari raya Idul Adha yang berbahagia. Dalam satu riwayat yang lain, Nabiullah Ibrahim adalah seorang pendakwah. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah, dalam salah satu keterangan di Al-Hikam, Nabiullah Ibrahim sangat benci kepada orang yang berbuat maksiat. Maka pada saat itulah Nabiullah Ibrahim berdoa, kalau ada orang yang maksiat, orang yang meninggalkan ketauhidannya kepada Allah, maka Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, hendaknya orang yang banyak maksiat ini, karena dia hidup di bumi atas ciptaanmu tetapi suruh menyembah engkau tidak mau, maka lebih baik orang yang seperti ini diberikan kematian saja. Maka Nabiullah Ibrahim tentu doanya adalah mustajab. Sehingga pada saat itu banyak orang yang maksiat meninggal akibat doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan demikian Allah menegur kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, andai saja engkau tahu bahwa doamu pasti aku kabulkan, lalu engkau selalu menuruti ketika engkau melihat orang yang maksiat, lalu engkau doakan agar orang itu sakit atau meninggal, maka tentu tidak ada lagi orang di muka bumi ini akibat doamu akan selalu kabulkan. Maka oleh karena itu hendaknya bukan begitu. Karena engkau tahu bahwa siapa tahu orang itu maksiat, tetapi pada saat akhir hayatnya mungkin dia akan sowan kepadaku, akan tobat kepadaku, sehingga tobatnya aku terima, maka dia menjadikan orang yang soleh. Maka bukan kewajibanmu. Oleh karena itu, atau sebaliknya, mungkin saja orang itu berbuat maksiat, lalu dia tidak sempat untuk bertobat kepadaku sampai ia meninggal. Tetapi siapa tahu dia punya anak keturunan yang soleh, sehingga ada daripada orang-orang yang mungkin orang tuanya biasa, tetapi anaknya mungkin luar biasa. Atau sebaliknya, bapaknya adalah soleh, tetapi anaknya belum tentu. Nah, oleh karena itu semenjak itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak diperbolehkan lagi mendoakan kepada sekalipun orang itu banyak dosanya, tetapi kita tidak boleh mendoakan orang itu jelek. Karena ini mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak hadirin sidang hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa keluarga daripada Ibrahim alaihissalam, pertama Nabiullah Ibrahim mendoakan kepada jamaah haji, ya Allah, selamatkanlah orang yang berangkat haji dan mabrurkanlah orang yang berangkat haji yang usianya 40 tahun lebih. Ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Lalu doa daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Kata Nabi Ishaq, ya Allah, selamatkanlah orang yang berangkat haji dan mabrurkanlah orang yang berangkat haji yang usianya sudah sepuh. Maka banyak orang yang sudah sepuh kelihatan di negaranya barangkali tidak umurnya panjang, tetapi di sana ia diselamatkan. Ini adalah salah satu doa keluarga daripada Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Lalu Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah, selamatkanlah dan mabrurkanlah orang yang melaksanakan ibadah haji dari golongan anak-anak muda. Berapa banyak anak muda yang berangkat haji selamat dan mabrur. Dan yang selanjutnya, Siti Sarah daripada istri pertama Nabiullah Ibrahim berdoa juga kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dan mabrurkanlah orang-orang yang berangkat haji itu dari kaum perempuan. Lalu daripada Siti Hajar berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah dan mabrurkanlah orang yang berangkat haji dari kaum-kaum muda, atau istilah sekarang adalah TKI atau TKW. Itulah jasa daripada keluarga besar Ibrahim alaihissalam. Semua kalangan didoakan agar hajinya selamat, hajinya mabrur, walaupun dari berbagai macam kalangan. Maka oleh karena itu sungguh besar jasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga sekarang menjadikan nama tilas bagi orang berangkat haji. Salah satu di antaranya perjuangan seorang istri, yaitu Siti Hajar, tempat Sofa dan Marwah, yaitu tempat sa'i, yang pada saat itu adalah merupakan lari-lari kecil dari seorang istri yang ditinggalkan suaminya pada saat itu, yaitu Hajar. Dengan perjuangannya akhirnya menemukan air Zam-Zam. Maka oleh karena itulah, Bapak hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang hari raya Idul Adha, dari ibadah kurban ini mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Dan ini karena bertahun-tahun, puluhan tahun punya istri Siti Sarah tetapi tidak mempunyai anak. Tetapi Nabiullah Ibrahim tidak pernah putus asa, selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Dari doa inilah lalu Allah menjawab, diberikan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan bukan soleh saja, tetapi gulam halim. Halim ini dalam bahasa Arab lebih daripada soleh. Setiap halim itu pasti soleh, tetapi orang yang soleh belum tentu halim. Karena anak yang halim adalah anak yang sopan, anak yang santun, anak yang ramah, anak yang cerdas, anak yang akhlaknya sangat pasrah kepada orang tua. Ada anak soleh, dia rajin sholatnya, tetapi ke orang tuanya belum tentu sopan atau santun. Tetapi Ismail dengan doa orang tuanya minta anak soleh, diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilihat pada saat kejadian mau disembelih pun di usia 7 tahun sebagai riwayat, ada lagi riwayat yang lain umur 13 tahun, seorang anak yang namanya Ismail yang pasrah kepada orang tua. Dan ujian yang sangat besar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam sejarahnya, tidak ada melebihi Nabi kecuali adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Al-Quran ada satu kalimat yang namanya uswatun hasanah. Ada 3 di dalam Al-Quran kalimat ini. Dan 3 ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada lagi qad kanat lakum uswatun hasanah. Ada lagi laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ada kalimat uswatun ini 3 di dalam Al-Quran dan dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kalimat bahasa Arab manakala menggunakan qad atau laqad, maka ini sungguh sangat benar-benar bahwa kedua orang ini adalah merupakan contoh uswah yang sangat tidak diragukan lagi. Mudah-mudahan kita semua setelah Idul Adha ini Allah memberikan kekuatan sehingga kita menjadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi Ibrahim di komplek RS Pemda, dan anak-anak kita menjadi Ismailnya, dan semoga istri-istri kita menjadikan Sarah ataupun Hajarnya Ibrahim alaihissalam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa taqaddim wa tafaddal wa barik ikhalika wa kamalika ala ibadik asrafil arabi wal ajam wal ilm tayyibatan wal haram wa man'il ilmi wal hikmati wal hikam Abul Qasim Sayyidina Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.